Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling barat di Pulau Jawa. Sumber daya flora yang ada di Banten yang dapat dijadikan potensi lokal masyarakat tradisional yang bisa dijadikan sebagai sumber bahan baku pangan, yaitu pembuatan emping dari bahan baku melinjo. Tanaman melinjo merupakan salah satu komoditas lokal yang mempunyai banyak manfaat, dan hampir seluruh bagian tanaman melinjo dapat dimanfaatkan, mulai dari batang, daun, bunga, biji, serta kulit biji. Bagian-bagian tanaman melinjo mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Daun dan kulit biji melinjo mengandung likopen dan karotenoid yang berperan sebagai senyawa antioksidan, serta kandungan tanin pada daun yang berperan sebagai antimikroba alami. Adapun pemanfaatan melinjo yang terkenal di Banten adalah emping melinjo yang menjadi ikon oleh-oleh khas Banten. Populasi emping melinjo sebagai makanan khas Banten cukup banyak, terutama di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang, khususnya di Kecamatan Baros. Salah satu potensi pangan lokal yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kecamatan Baros, yaitu pembuatan emping dari bahan baku melinjo. Yuk kita intip pembuatannya. Dalam pembuatan emping, pertama-tama kita kupas terlebih dahulu kulit melinjonya, karena hanya bijinya saja yang dipakai untuk pembuatan emping. Dalam sekali panen, rumah produksi ini dapat menghasilkan 5 kg emping dari 10 kg biji melinjo loh. Stok melinjo hanya melimpah saat panen raya saja, yaitu sekitar bulan Maret sampai April. Biji yang baru dikupas harus disangrai terlebih dahulu. Proses sangrai masih menggunakan pasir. Pasir ini akan membuat panasnya lebih merata dan biji melinjo lebih cepat matang. Biji melinjo yang sudah matang satu persatu dipukul menggunakan batu untuk dipisahkan dari cangkangnya. Jika sudah lepas dari cangkangnya, tinggal kita tumbuk. Proses menumbuk harus dilakukan saat biji melinjo masih dalam keadaan panas, agar lebih mudah untuk terbentuk. Untuk membuat satu buah emping dibutuhkan sekitar 6-8 biji melinjo yang dipakai. Terus dipukul-pukul ya sampai teksturnya rata dan bentuknya menjadi bulat. Proses pembuatan emping di rumah produksi ini masih terbilang cukup tradisional karena alat yang digunakan berasal dari batu dan kayu. Melinjo yang sudah ditumbuk kemudian disusun di atas tampah untuk selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Lanjut kita jemur empingnya. Karena masih mengandalkan pengeringan dengan sinar matahari, jadi waktunya tergantung cuaca. Jika sedang terik, proses pengeringan bisa sampai 1 hari. Empingnya sudah kering, kemudian dikemas untuk siap dipasarkan. Untuk 1 kg emping biasa dibanderol dengan harga Rp60.000–80.000. Ini berapa? Ini harganya berapa, Ibu? Tempatnya 20.
emping yang sudah kering bisa langsung digoreng ya. Penggorengan emping harus menggunakan minyak yang panas agar emping mengembang dengan sempurna. Emping digoreng secara bolak-balik agar panasnya merata. Emping yang sudah matang kemudian siap untuk dihidangkan. Emping paling enak disantap dengan makanan berkuah dan juga enak disantap sebagai cemilan. Selain rasanya yang khas dan enak, emping juga memiliki beberapa manfaat loh. Dilansir dari halodoc.com, manfaat emping melinjo untuk kesehatan yang pertama yaitu menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan ginjal, mengatur suhu tubuh, membantu pertumbuhan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, membangun otot, dan mengobati kram. Ibu gimana kabarnya, Bu? Baik. Ibu gimana Ibu ini? Alhamdulillah. Semoga selalu baik ya, Bu. Diberi kesehatan selalu. Amin. Pertama, sudah berapa lama produksi emping? 12 tahun. Sudah lama ya berarti ya? Lama. Terus kalau dipasarin kira-kira harganya berapa ya? Itu mah pasaran aja di situ, di pasarnya ada 50, ada tua 70 gitunya. Sekarang ada 80. Tergantung musim gitu Ya, ya. iya gitu. Kalau lagi bahal itu pas melinjonya lagi langka gitu. Murah gitu empingnya. Melinjonya mahal. Sekarang melinjo 25 sekilonya. Yang itu yang apa namanya itu ya? Bit. Yang matang. Yang matangnya. Iya. Biasanya produknya berapa hari dalam seminggu atau pada saat meninjaunya panen aja? Oh iya Bu. Iya. Oke. Kalau melinjonya itu panennya suka berapa lama, Bu? Kan Habis lebaran juga habis. Habis lebaran habis. Iya. Jadi kalau udah nggak berbuah lagi, berarti nggak produksi lagi gitu. Oh iya. Kita nggak beli lagi. Oh gitu. Biasanya Ibu dapat upahnya berapa kilo? 10.000. 10.000. Oh iya. Kenapa Ibu memilih membuat emping dari bahan baku? Ya biasanya segini. Itu kan punya sendiri itunya, makanya dibikin emping. Oh, baik Bu. Bu, kenapa milihnya gitu? Kenapa kan pohonnya punya sendiri nih ya? Terus kenapa enggak ke orang lain diolahnya? Kenapa milih sendiri aja diolahnya? Kan udah pada punya itu. Ada punya orang juga ya? Ah, iya. Lebih untung sendiri juga ya, Bu? Iya. Kalau dijual ininya kan enggak Iya. sedikit untungnya. Ibu, selain ini kan di Baros banyak pisang, ubi, dan singkong yang bisa dijadiin keripik juga. Kenapa harus emping melinjo gitu? Itu mah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Biasanya emping. Rata-rata boleh ya, Bu ya? Di sini emping. Ya, atau enggak semuanya sih. Nggak semua. Itu semuanya. Pertanyaan selanjutnya, untuk pemasaran produk emping dijual kemana saja? Ke Baros aja, ke pasar Baros. Ke pasar Baros. Ada di sini, itu yang nyari ke sini. Kadang ada yang nyari juga ke rumah Iya, gitu, Bu. ada gitu lah. Borongan kali ya Bu ya? Itu enggak, Kebanyakan sekilo dua. Biasa kendala Ibu gitu. Pegel-pegel itu mah ada. Oh, pegel-pegel aja ya. Tapi udah biasa ya Bu? Ya udah biasa, atau enggak lagi.